Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang setia menemani kita setiap minggunya, yaitu Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Selamat Hmm. pagi, Pak. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Aziza, baik Mbak. Nah, di Hmm. episode kali ini kita akan membahas nih terkait fatwa MUI ya, Pak ya. Yang mana ini berdasarkan dari pernyataan Mahfud MD beberapa waktu lalu yang memicu perdebatan di mana beliau menyinggung fatwa NU Hmm. yang menyebut bahwa masyarakat itu tidak wajib membayar pajak apabila pemerintah dinilai tidak mampu Hmm. memberantas penyalahgunaan wewenang yaitu korupsi. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi kita akan ngobrol banyak bersama Pak Rinto. Sebelumnya silakan Pak Rinto untuk di-share materinya, Pak. Terima kasih Mbak Aziza. Jadi materi kali ini memang terkait dengan pernyataannya Pak Mahfud MD, cuman ini NU akan mengeluarkan fatwa jika pemerintah tidak bisa memberantas korupsi gitu Mbak. Jadi belum ada Oh, fatwanya. oke. Jadi Pak Mahfud MD itu mengutarakan pendapatnya bahwa seharusnya, kasarannya gitu Mbak ya, seharusnya NU mengeluarkan fatwa rakyat tidak usah membayar pajak jika pemerintah tidak membayar korupsi, apa tidak bisa memberantas korupsi. Ini berdasarkan saya share screen dulu, Mbak. Bentar, Mbak. Ini Mbak ya. Nah, ini Mbak ya, ini ada dari media sosial seperti ini Mbak ya, Mahfud MD, jika korupsi tidak diberantas, NU siap keluarkan fatwa rakyat stop bayar pajak. Ya, share materi kami. Ini Mbak, sudah kelihatan Mbak ya? Nah, ini menanti fatwa NU agar rakyat bebas membayar pajak, Mbak. Nah, paradoks pemberantasan korupsi dan retaknya kepercayaan publik. Nah, ini kan kritik moral penyelenggaraan negara. Jika pemerintah tidak mampu memberantas korupsi, muncul gagasan agar NU mengeluarkan fatwa tidak wajib membayar pajak. Ini bukan sekedar wacana hukum, melainkan sebuah alarm moral tajam terhadap integritas penyelenggaraan negara. Kapan pemerintah sebenarnya dianggap berhasil memberantas korupsi? Nah ini, korupsi bukan pengecualian, melainkan sistemik. Nah ini Mbak, jadi hampir di semua lembaga negara ini terjadi korupsi Mbak ya, mulai dari kementerian, pusat kebijakan, pemerintah daerah, yaitu otonomi daerah yang disalahgunakan, badan usaha milik negara, BUMN, yang merupakan urat nadi perekonomian negara, juga ada korupsi di sana, juga di dalam aparat penegak hukum itu sendiri Mbak, benteng terakhir keadilan. Kasus korupsi terus bermunculan hampir setiap bulan menjalar melintas si batas institusi. Kegagalan ini membuktikan bahwa korupsi bukan lagi soal oknum, melainkan keroposnya sistem itu sendiri. Sebagai informasi tambahan, Mbak Ziza, bahwa sebelum ini, Mbak ya, Pak Mahfud MD itu mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo. Dan sebelumnya itu, Mbak, Pak Mahfud MD ini adalah Menko ini, Mbak ya, Menko Polhukam kalau tidak salah, Mbak ya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Jadi sebenarnya Pak Mahfud MD ini tahu gitu loh, Mbak, tahu sistem kebusukan dari penyelenggaraan negara ini. Seharusnya mulai dari dulu beliau mengusulkan NU ini langsung segera mengeluarkan fatwa gitu Mbak. Dan mungkin beberapa petinggi NU juga tahu lah Mbak sebenarnya terkait dengan kebusukan sistem negara ini. Ini siklus paradok pemberantasan korupsi Mbak. Rakyat membayar pajak, kewajiban finansial diserahkan ke kas negara, masuk ke dalam APBN, alokasi dana untuk operasional negara. Nah, dana APBN ini nanti Mbak, sebagian dibuat mendanai penegak hukum, anggaran diserahkan ke KPK dan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Nah, yang keempat, kasus tetap bermunculan, korupsi terus terjadi, dana menguap, sistem gagal. Rakyat diminta kembali membayar pajak, Mbak. Ini sebuah siklus yang terus berulang dan tanpa titik akhir. Yang menjadi pertanyaan adalah, semua ini kayak sandiwara gitu loh, Mbak. Jadi uangnya rakyat ini seakan-akan nanti dibuat untuk membiayai ini aparat penegak hukum di dalam memberantas korupsi, tapi di sisi lain dengan adanya institusi negara yang memberantas korupsi ini, Mbak, dia kan harus cari ini, Mbak, karena anggaran KPK nanti bisa dicek, Mbak ya, sekitar 1,1 triliun kalau tidak salah, Mbak ya, per tahunnya.
Nah, dia kan ingin membuktikan bahwa dengan aku dikasih dana 1,1 triliun, KPK ini mampu mengungkap misalkan kasus-kasus korupsi senilai misalkan 10 triliun gitu loh, Mbak, biar ada kelihatan kerjanya. Tapi kalau misalkan dikasih anggaran 1,1 yang ditangkap-tangkap hanya yang nilainya kecil-kecil, nah itu kan sangat ini, Mbak, malah merugikan keuangan negara. Nih, mendefinisikan ulang keberhasilan, ilusi keberhasilan, fokus output. Banyaknya operasi tangkap tangan, tingginya jumlah tersangka, banyaknya kasus yang ditangani, bersifat reaktif hanya memuaskan publik saat. Ini yang terjadi, Mbak ya. Nih, ini kalau keberhasilan yang nyata, fokus outcome. Nah, berkurangnya korupsi secara nyata, meningkatnya integritas sistem birokrasi, naiknya indeks kepercayaan publik. Ini bersifat proaktif dan membangun fondasi yang berkelanjutan. Nih, menangkap dan melawan versus mencegah. Nah, kalau menangkap koruptor, Mbak, tindakan-tindakan sensasional terlihat jelas oleh publik, ini media-media rame. Ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita saat ini, Mbak Ziza. Nah, kalau yang berkebalikannya, seharusnya aparat penegak hukum atau KPK dan lain-lain itu bisa menutup peluang korupsi. Akar permasalahannya adalah celah regulasi, birokrasi yang rumit, pengawasan lemah, dan sistem pengadaan yang buram. Negara membutuhkan sistem pertahanan struktural yang membuat korupsi mustahil dilakukan, bukan sekedar pemadam kebakaran setelah uang negara hilang. Pajak adalah kontrak kepercayaan. Pajak adalah kontribusi finansial rakyat yang seharusnya untuk melindungi rakyat, menggunakan uang secara amanah, memberikan pelayanan yang baik. Mbak, akhirnya timbullah kepercayaan rakyat. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin keropos fondasi kepercayaan publik. Jika fondasi hancur, kewajiban membayar pajak kehilangan legitimasi moralnya. Makna dibalik ancaman fatwa. Pernyataan Prof. Mahfud MD bukan sekedar soal administrasi pajak. Ini adalah alarm tingkat tinggi. Pemerintah yang bersih melahirkan kepercayaan publik, menjamin legitimasi negara. Menolak membayar pajak adalah bentuk ketidakpercayaan tertinggi. Negara yang gagal memberantas korupsi sedang menggerus hak hidupnya sendiri di mata rakyat. Solusi membangun ekosistem anti korupsi. Ini birokrasi dan sistem. Reformasi pengadaan, membenahi sistem pengadaan barang dan jasa yang rawan manipulasi. Ini yang terjadi dari ini, Mbak, yang saya amati bahwa ternyata lembaga negara yang mengurusi pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu LKPP itu kalau IWPI tanyakan terkait beberapa regulasi yang potensi disalahgunakan itu memang responnya sangat lambat, Mbak Ziza. Contohnya sekarang adalah tidak adanya tender yang terbuka, hanya ada e-katalog, itu kan sangat ini, Mbak ya, sangat rentan terhadap manipulasi atau penyelewengan. Nah, terus penyederhanaan birokrasi, memangkas rantai izin yang menjadi ini, Mbak, yang menjadi untuk celah pungli, Mbak. Nah, ini memangkas rantai izin yang menjadi celah pungli. Nah, yang kedua adalah transparansi dan hukum. Itu digitalisasi transparan. Membatasi interaksi fisik yang membuka ruang suap. Nah, ini jadi ini, Mbak ya, semua sistem pelayanan publik itu dibuat digital. Kepastian hukum, penegakan aturan yang mengikat tanpa tebang pilih. Ini kemarin juga ada pernyataan dari Pak Presiden bahwa tidak ada yang boleh kebal hukum di hari ulang tahun Polri, Mbak ya. Tapi kenyataannya dalam proses ini, Mbak ya, pencari keadilan di bidang perpajakan itu sangat susah, Mbak ya, karena mulai dari proses gugatan itu nanti ke pengadilan pajak itu juga ketemu adalah mantan orang DJP. Kalau kita proses keberatan itu akan ditangani di orang di Kanwil yang notabene adalah temannya pemeriksa pajak. Kalau kita melakukan banding juga ketemu lagi di pengadilan pajak seperti itu, Mbak Liza. Yang ketiga adalah pengawasan dan evaluasi. Pengawasan masyarakat melibatkan publik secara partisipatif. Evaluasi lembaga menilai KPK atau apa berdasarkan penurunan tingkat korupsi, bukan sekedar jumlah perkara. Ini yang menarik, Pak ya, yang terjadi di APH itu kalau berhasil mengungkap perkara banyak itu malah prestasinya di situ, Pak. Nah, rakyat tidak keberatan membayar pajak, yang dipersoalkan adalah ketika pajak terus dipungut tetapi korupsi terus berulang, betul, Mbak. Jika syarat utamanya adalah pemerintah harus mampu memberantas korupsi, kapan rakyat dapat mengatakan bahwa syarat itu telah terpenuhi? Seperti itu, Mbak Iza. Oke, Pak. Nah, saya mau tanya nih, Pak, kenapa sih, Pak, menurut sudut pandang Pak Rinto ya, kenapa korupsi di Indonesia itu seolah nggak pernah habis, padahal kan pelakunya terus ditangkap seperti itu. Nah, tadi disebutkan juga dalam solusi bahwa harus ada pembangunan ekosistem anti korupsi nih. Ya. Berarti ini itu terjadi karena sistemnya ya, Pak, ya, bukan karena orang-orangnya atau seperti apa, Pak?
Jadi kalau kita mencari permasalahan di Indonesia ini, Mbak Aziza ya, ini berdasarkan pengamatan saya sebagai praktisi di bidang perpajakan di bidang ini, Mbak ya, di bidang hukum dan lain-lain, di bidang bisnis juga saya terlibat di situ, Mbak Aziza. Memang yang terjadi itu di samping sistemnya yang jelek, memang orang-orangnya banyak yang tidak berintegritas dan sekarang banyak orang yang tidak berintegritas malah menduduki jabatan-jabatan yang tinggi seperti itu, Mbak Aziza. Jadi memang kita harus dua-duanya seperti itu, Mbak. Jadi di samping membenahi sistem, kita juga harus mendidik. Tapi kalau kita ngomong nanti membenahi manusianya, ya nggak harus semuanya manusia harus benahi dulu. Jadi harus ada orang yang berkorban untuk orang-orang yang berjiwa ini, Mbak ya, berjiwa besar itu mengorbankan dirinya untuk membuat sistem, Mbak. Jadi pengorbanan sekarang itu adalah kita perlu orang-orang yang berjiwa besar itu untuk merubah sistem dulu, Mbak. Merancang konsep sistem seperti apa yang sebaiknya cocok untuk negara kita Indonesia ini, Mbak. Karena dengan adanya contohnya, Mbak ya, adanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi tadi, Mbak. Itu kan berarti kan menandakan bahwa kita ini sebenarnya senang adanya korupsi kan gitu, Mbak. Seharusnya kan KPK dibubarin. Kalau KPK dibubarin, berarti kan korupsi sudah sedikit. Nah, toh kan sudah ada kejaksaan dan ada kepolisian. Nah, kalau sekarang kan kayak semacam lomba, Pak ya. Kalau sekarang kejaksaan yang kita lihat di televisi dan di media-media, itu kalau ada tangkap atau OTT, itu kan langsung uangnya ditawaru itu, Pak, ya, berapa triliun itu, Pak. Wah, nah itu kan uang beneran apa enggak kan kita juga nggak tahu, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, nah Pak, terakhir nih Pak, mungkin solusi apa sih Pak yang paling mendesak yang bisa dilakukan untuk karena melihat kondisi saat ini ya Pak ya, dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia itu seperti apa Pak? Ya, jadi kalau solusi yang paling ini adalah sebenarnya melalui digitalisasi dulu, Mbak ya, digitalisasi semua pelayanan publik dan lain-lain, dan itu harus ada lembaga yang ini, Mbak ya, yang independen untuk mengawasi itu semua dan tidak dan itu sepertinya seharusnya tidak boleh diintervensi bahkan oleh presiden. Seperti itu, Mbak Aziza. Karena nanti semua ini muaranya ke presiden, Mbak. Nanti semua yang membuat aturan kayak contohnya pengadaan barang dan jasa pemerintah itu dasarnya pakai Perpres, Mbak. Aturan detailnya di Perpres. Jadi memang harus ada yang independen, bahkan ini harus tidak bisa juga disentuh oleh presiden. Tapi kalau KPK ini kan diangkat oleh presiden sekarang ini, Mbak Aziza. Nah ini kan hanya, makanya saya bilang tadi, Mbak, hanya kayak semacam sandiwara saja, Mbak. Ini adanya lembaga korupsi, oh rakyatnya senang ada yang ditangkap, berita medianya juga senang gitu loh, Mbak. Kan siklusnya seperti itu, Mbak. Jadi perlu direnungkan, Mbak, untuk ada lembaga yang bisa mengawasi digitalisasi terkait dengan pelayanan publik tadi, tapi itu sarannya harus di atasnya presiden, Mbak, kalau bisa, Mbak. Dan syaratnya proses bisnisnya yang paling penting ya Pak ya, jangan sampai kembali kayak Kortex kemarin ya Pak ya? Iya, betul, Pak, Hmm. Oke Pak, terima kasih Pak Rinto untuk episode kali ini, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Nah, dan untuk teman-teman jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini supaya channelnya bisa berkembang dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.